Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah memberi kamu Al-Kautsar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu adalah dialah yang terputus akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melapangkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah, karena itulah kewajiban kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memberikan petunjuk dan arahan yang benar, karena kita adalah makhluk Allah sehingga beliau diutus untuk memberikan petunjuk kepada kita agar sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, pada pagi ini saya akan mencoba membahas mengenai Al-Kautsar, yaitu telaga yang diberikan kepada Nabi Muhammad di akhirat nanti. Telaga Al-Kautsar ini ada dua. Yang pertama yaitu terdapat di padang mahsyar, kemudian yang kedua terdapat di dalam surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, suatu ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, kemudian beliau tertidur sebentar, dan beberapa saat beliau terbangun, kemudian beliau tertawa. Kemudian para sahabat heran, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tertawa?" Beliau menjawab, "Sebentar ini turun surat Al-Kautsar seperti yang telah saya bacakan tadi." Kemudian Nabi bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau Al-Kautsar?" Sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Kemudian Nabi menjawab, "Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku. Di sana terdapat banyak kebaikan. Ia merupakan sebuah telaga yang didatangi umat pada hari kiamat. Bejananya sebanyak bilangan bintang-bintang yang ada di langit. Akan ada seorang dari mereka disingkirkan, maka aku berkata, 'Ya Tuhanku, dia dari umatku.' Namun kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah kamu, karena mereka mengada-adakan peninggalmu." Hadis riwayat dari Abdul Qari, riwayatkan dari Anas radhiyallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah pertama telaga Al-Kautsar yang terdapat di padang mahsyar. Pada saat kita dibangkitkan oleh Allah SWT, ditiupkan sangkakala, kemudian para manusia keluar dari kuburnya. Dalam keadaan demikian, padang mahsyar di mana manusia berkumpul dan terik matahari di atas kepala kita, sementara manusia mengalami dahaga yang cukup hebat, sehingga para manusia datang menemui Nabi di telaganya. Kemudian para manusia umat Nabi mengatakan,
"Ya Rasulullah, berilah kami air." Kemudian Nabi memberi air, tapi ada dari antara mereka yang disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak menjalankan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sepeninggal beliau. Mereka murtad atau melakukan bid'ah. Itulah yang pertama telaga di padang mahsyar. Kemudian sebagai gambaran berapa luasnya telaga mahsyar, telaga Kausar, ada beberapa hadis yang disampaikan. Yang pertama hadis dari Amr bin As, yaitu pertama 1 bulan perjalanan. Kemudian hadis yang disampaikan Umar radhiyallahu seluas antara Jahra dan Azrun. Kemudian dari Abu Hurairah seluas antara Ailah dan Aden. Kemudian hadis dari Said Al-Khudri seluas antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ada beberapa nabi menyampaikan begitu luasnya, bukan berarti luas antara telaga Kausar itu berbeda-beda, akan tetapi sesuai dengan pertanyaan daripada sahabat-sahabat beliau. Karena ada sahabat beliau dari Yaman, ada sahabat beliau dari daerah Palestina, kemudian menyampaikan sesuai dengan pengetahuan mereka jarak antara satu daerah ke satu daerah. Seperti dari Ailah ke Aden itu merupakan dari daerah Yaman. Kemudian dari Ka'bah ke Baitul Maqdis itu daerah antara Makkah dan Palestina. Bukan berarti luasnya berbeda-beda, tetapi Nabi menggambarkan sesuai dengan pertanyaan dari sahabat beliau berasal dari mana. Kemudian bagaimana dengan airnya? Airnya lebih putih dari perak, sesungguhnya lebih harum dari kasturi, dan lebih manis daripada campuran madu dan susu. Itulah airnya yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian siapa rombongan pertama yang datang kepada telaga Kausar Nabi Muhammad? Dari hadis Sauban diriwayatkan dari Ibnu Majah, rombongan yang pertama yang datang ke telaga adalah orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin yang berbaju kumal, berkepala kusut, dan tidak mampu menikahi wanita-wanita yang baik atau sejahtera, dan tidak akan meminyaki rambutnya dengan minyak sehingga rambutnya kusut. Itulah yang pertama yang akan datangi telaga, artinya sahabat-sahabat Nabi yang hijrah bersama Nabi Muhammad. Kita maklum bahwasanya mereka orang-orang yang diberikan prioritas pertama oleh Nabi untuk mendatangi telaga Kausar yang ada di padang mahsyar. Kemudian siapa yang mereka diusir? Kemudian diusir yaitu dari hadis Anas, sungguhnya akan ada beberapa orang daripada sahabatku yang diusir dari telaga, sehingga mereka akan mengenaliku, mereka dihalau dariku. Kemudian Nabi berkata, mereka sahabatku, tapi dikatakan kepada Nabi, kamu tidak tahu apa yang telah diadakan sepeninggalmu. Artinya ada sahabat Nabi di mana mereka setelah sepeninggal Nabi mereka kembali murtad, seperti pada zaman Abu Bakar Siddiq, mereka tidak mau membedakan, kemudian dibarengi oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian pada zaman Umar mereka juga banyak murtad, banyak datang nabi-nabi palsu. Itulah yang terjadi sepeninggal Nabi. Termasuk pada zaman kita ini yang kembali murtad, kemudian mereka mengadakan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang disebut dengan bid'ah. Kemudian mereka juga ada beberapa hadis yang menyampaikan berupa dari hadis Abu Hurairah, mereka telah berbalik mundur ke belakang atau murtad. Kemudian tiap-tiap Nabi punya telaga, artinya setiap Nabi mempunyai telaga di padang mahsyar. Kemudian Nabi berkata dari hadis Tirmizi dari Samurah, sesungguhnya tiap-tiap Nabi punya telaga sendiri-sendiri. Mereka berlomba siapakah telaganya yang paling banyak pendatangnya, dan sesungguhnya aku berharap akulah telaga yang paling banyak pendatangnya. Dari hadis ini menyampaikan bahwasanya setiap Nabi diberikan telaga akan mendapatkan kesempatan kepada umat-umatnya, dan Nabi merupakan umat yang terakhir dan umat yang paling banyak, dan Nabi berharap telaga itu akan didatangi para umatnya. Artinya Nabi berharap banyak yang masuk surga atau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Kausar yang di surga, sebagaimana hadis dari Al-Bukhari dari Anas bin Malik dari Allah berkata, tengah aku berjalan di dalam surga, tiba-tiba aku melihat sebuah sungai di surga, kedua tepinya berupa kasturi. Kemudian berongga, aku bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, itulah Al-Kausar yang Tuhan beri janjikan kepadamu.
Kemudian ternyata tangannya berupa kasturi yang sangat semerbak baunya. Jadi yang kedua, telaga Al-Kautsar itu ada di surga. Saat ideal semua umat Nabi yang beriman, umat Nabi yang diberi kesempatan untuk masuk surga akan mencicipi air yang di dalam telaga surga, telaga Al-Kautsar yang di surga. Itulah dua telaga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita, bahwasanya kita jangan sampai diusir nanti dari telaga Al-Kautsar karena kita menjalankan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, atau artinya tidak laksanakan sesuai dengan anjuran dari Nabi Muhammad, agar kita tidak melakukan bid'ah-bid'ah di surga di dunia ini, agar kita berkesempatan mendapatkan dua telaga yang mana pertama di padang mahsyar, pada saat kita menjalani kehausan, menjalani persidangan yang begitu panjang sebelum mencapai Shiratal Mustaqim. Kemudian setelah kita menjalani Shiratal Mustaqim atau sirat, jembatan sirat, kita akan mendapatkan surga yang telaga yang kedua, yaitu telaga Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Bapak-bapak, ibu jemaah syukur rahimahumullah, begitulah gambaran telaga Al-Kautsar yang disampaikan oleh Nabi. Mungkin saat ini kita menganggap bahwa itu hanya angan-angan, tetapi kita sami'na wa ata'na, hadis yang disampaikan oleh Nabi akan terjadi, karena sebagai umat Nabi Muhammad kita harus paham dan harus patuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jangan hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya ilusi yang disampaikan oleh para sahabat Nabi. Bapak-bapak, ibu jemaah syukur rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga memberikan gambaran agar kita berharap mendapat telaga Al-Kautsar nanti di padang mahsyar dan surga Nabi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.